Babyface sambil memegang kepalanya meringis kesakitan karena baru saja menghantam pintu besi. Di depannya, Naoko kagum melihat kekuatannya itu. Babyface kemudian bertanya, apa dia benar-benar mamanya? Secara mengejutkan, Naoko mengaku kalau dia bukan mamanya, sehingga semua orang kaget. Tante Kuroki yang mendengarnya di ruang monitor tidak percaya dengan tindakan Naoko, karena hal itu jelas akan memicu kemarahan Babyface. Dengan wajah menyeramkan, air mata bercucuran di wajahnya, bayi itu mulai menangis mengetahui kalau dia sudah dibohongi. Naoko yang diam melihatnya menangis seperti seorang bayi, tiba-tiba mendapat serangan mendadak yang langsung diarahkan tepat di wajahnya. Tapi dengan refleks cepat, Naoko mengelak dengan membalikkan badannya ke belakang, sehingga tinju Babyface menghantam pintu besinya, menambah sebuah benjolan baru. Naoko mulai tertawa seperti psikopat, dan tiba-tiba langsung menatap mukanya dari dekat. Dia mulai mengejeknya dengan memperlihatkan wajah yang konyol, sambil terus tertawa terbahak-bahak. Babyface menjadi murka dan langsung menghujani Naoko dengan pukulan bertubi-tubi. Tapi tidak ada satupun serangan yang mengenainya, karena dengan lincah dia menghindari semua pukulan Babyface. Meski Babyface dengan ganasnya menyerangnya, tapi Naoko kelihatan seperti bermain saja. Tante Kuroki dan semua pegawainya tidak percaya melihat kegesitan Naoko dan mulai bertanya-tanya siapa Naoko sebenarnya. Jauh dari klinik itu, Detektif Matsui bersama asistennya sedang mengendarai mobil menuju ke suatu tempat. Ternyata dia ingin menemui seorang hacker yang masih SMA untuk membantunya. Seorang hacker terkenal yang kabarnya saat masih SMP pernah membobol sistem security bank. Karena keahliannya itu, Detektif Matsui ingin menggunakan jasanya untuk masuk ke klinik Hirayama. Asistennya tidak setuju dengan idenya karena statusnya yang masih pelajar. Tapi Detektif Matsui berkata kalau bocah itu setelah lulus SMP kabur dari rumah untuk bekerja di suatu tempat. Ditambah lagi kasus Naoko bukan lagi kasus biasa. Oleh karena itu dia akan menggunakan cara apapun untuk memecahkan kasusnya. Tapi asisten itu ragu kalau si bocah hacker mau bekerja sama dengan kepolisian. Melihat asistennya itu, Detektif Matsui tersenyum sambil berkata, dengan menggunakan nama Naoko maka semua beres. Karena Naoko sangat dikagumi di dunia kriminal. Mereka sampai di sebuah bangunan mewah dengan gerbang yang memiliki kamera pengawas berbentuk segitiga. Asistennya heran bagaimana bisa seorang pelajar bisa tinggal di rumah seperti itu. Tapi Detektif Matsui berkata kalau bocah itu sering mendapat tugas dari perusahaan-perusahaan besar, bahkan pemerintah sampai menggunakan jasanya. Detektif Matsui kemudian menatap ke arah kamera pengawas dan mulai memanggil namanya, Yuki, untuk membukakan pintu. Tapi tidak ada jawaban. Tentu saja Detektif Matsui memiliki jurus pamungkasnya. Dengan wajah seram, dia menyebutkan nama Naoko. Tiba-tiba ada respon berbunyi dari kamera pengawas dan gerbangnya langsung terbuka. Si detektif menatap asistennya itu yang tidak dapat berkata apa-apa selain tersenyum keheranan. Detektif Matsui berkata kalau Naoko sudah menjadi idola di seluruh dunia, terutama para kriminal. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam dan melihat Pumpkin Night sedang berdiri di depan rumah. Detektif Matsui hanya tersenyum saja, tapi asistennya berteriak histeris karena mengira itu Naoko dengan seragam pumpkinnya. Tiba-tiba sosok yang meniru Pumpkin Night itu langsung maju menyerang dan melompat ke atas kap mobil, lalu menusukkan pisaunya di kaca tepat di depan wajahnya.